Jadi Rasti ini menurut gue adalah public figure atau seniman yang mencoba sebanyak mungkin instrumen, lagu, musik, terus juga film, sinetron, FTV, DJ. Apalagi dulu pasti promonya keluar kota segala macam. Apa yang dirasain sama Rasti dulu di momen itu, di momen kebahagiaan? Aku tahu pasti capek banget. Tapi happy banget. Apa yang dirasain dulu? Tur kota, tur Jawa gitu naik. Seru banget sih. Aku tuh bisa 6 bulan gak pulang. Jadi cuma ke Jakarta tuh biasa cuma tukar koper. Ambil baju. Yang setiap satu di laundryin, ambil koper, terus berangkat lagi gitu. Jadi ke bandara tuh udah kayak kantor sendiri gitu. Itu bandara seru lagi banget. segala Jadi macam ya. begitu lama hiatus tuh itu yang dikangenin Itu yang banget. dikangenin. Dan sekarang tuh sebenarnya masih ada promo apapun ke daerah mungkin ya. Tapi kan sekarang udah bisa online gitu. Bener. Lebih mudah, tapi mungkin memorinya nggak seedan dulu kali ya, nggak segokil waktu itu ya. Iya banget sih. Tour dan segala macam. Tapi sekarang Rasti is here, udah balik lagi dengan single terbarunya Hati-Hati Dengan Hatiku. Ini juga rilis bareng sama music videonya. Iya. Ini yang konsepin siapa? Produksinya seperti apa waktu itu? Kalau boleh diceritain. Jadi kalau aku tuh kalau nyiptain lagu udah sama video klipnya di otak. Langsung. Udah ada adegan udah ada kebayang gitu. Visualnya udah keluar, udah kebayang. Oke. Bahkan kadang-kadang suka ada kayak ini karakternya ini si ini sama si ini. Visioner. Gitu. Emang nggak bisa ditahan ininya ya, kreativitasnya. Berisik gitu. Otak. Bagus. Terus kemarin ngobrol sama saudara, sebenarnya sutradaranya ngasih konsep keren banget. Kayak wah imajiner, ntar ada pisau, ada apa, so aku mikir kayak aduh kalau anakku lihat gimana ya. Udah mulai kayak gitu. Udah ada kayak gitunya. Iya, terus akhirnya kita ambil yang simple aja ya, karena dulu juga kangen itu dinyanyiin banyak banget idola cilik. Iya, benar. Iya, dan aku kayak aduh kenapa gue dulu bikinnya pacar ya kata-katanya gitu, kadang ada gitunya gitu loh kayak. Tapi kalau misalkan dipikirin terlalu jauh, tidak akan jadi kangen yang itu. Bener kan? sih. Gitu. Bener. Cuma sekarang aku mikirnya video klipnya lebih cari aman aja. Oke. Jadi konsepnya gimana? Mungkin buat ini udah bisa nonton di YouTube ya. Udah, di youtube.com ini website untuk nonton video. Jadi siapa tadi belum tahu ya. Ini konsepnya kayak gimana? Ceritanya kayak gimana? Konsepnya lebih ke aku punya pasangan, terus dia udah meyakinkan aku banget. Ternyata dia melakukan hal itu ke 2 perempuan yang lain. Wow, mendua. Ya mentiga berarti. Oh, mentiga. Wah, dua. Sama aku. Oh iya. Jadi ya untuk kita yang lagi mau serius, cari tahu banget lah, apalagi sekarang di medsos sudah banyak berseliweran cerita-cerita viral yang nggak nyangka banget gitu kan, suka banget kan kayak kirain keluarga cemara ternyata begini, kirain pasangan paling bahagia ternyata. Jadi emang harus kita banget yang memastikan. Terus kalau udah ada tanda-tanda red flag, kabur. Red flag yang paling utama, big no untuk Rasti apa? Aku apa ya, lebih ke kasar sih. Itu red flag karena buat aku udah susah dirubah ya. Iya. Udah nggak akan bisa dirubah selamanya. Sama selingkuh juga kayaknya menurut aku itu susah dirubah ya. Ya, udah nggak akan bisa sebenarnya ya. Ini single Hati-Hati Dengan Hatiku berarti akan masuk ke EP berikutnya. Iya. Oke, yang nanti Kak finalisasi udah bisa dikasih tahu belum sih? Tahun ini kah? Kayaknya tahun depan. Soalnya di akhir tahun ini aku ada soundtrack buat film layar lebar juga. Wow, langsung gaspol. Main juga di film itu? Enggak. Oke. Film apa boleh dibocorin? Film horor. Hah? Oh ya? Iya, jadi lagunya beda banget. Jadi lucu sih, seru. Sebentar, oke. Jadi soundtrack dulu. Enggak, ini kan Hati-Hati Dan Hatiku sekarang. Nanti tuh kalau nggak di akhir tahun, di awal tahun tuh ada soundtrack. Baru 3 bulan kemudian. Oke, baru si EP ini gitu ya. Oke, karena soundtracknya juga nunggu rilis filmnya gitu ya. Iya benar. Kok bisa jadi si soundtrack itu? Gak tau, aku juga bingung. Dipercaya sama kebetulan produsernya itu adalah produser filmku kemarin, Lampir. Oke, ya. Lampir gitu. Pun promo kesini kan? Promo kesini. Lampir kan? Kita rame-rame sama G Pamungkas dan lain-lain. Iya. Terus dia mau dengerin lagu-laguku yang dulu. Dia suka. Terus dia menantang aku untuk kayak ini, ayo bisa nggak bikin nyanyiin lagu yang serius banget dan karakter vokalnya beda banget. Untuk film horor pula, ya kan? Terus ya dicoba dulu, aku bilang coba dulu, terus toto mereka suka, ya udah. Dan jadilah lagu itu nanti ya di filmnya, judulnya apa tadi? Buto Ijo. Wow.
itu dong urban legend kan? Urban Legend. Iya kan butuh. Urban Legend tapi kayaknya dimodernin deh. Oke. Berarti Rasti diijoin juga pas nyanyi? Enggak, untungnya enggak. Supaya Lampu dapet aja, feelnya. lampu. Kalau kamu bikin lagu, Rasti, itu ada momen tertentu nggak? Waktu tertentu supaya bikin mood kamu bisa nulis lagu dan segala macam. Kan ada tuh kayak misalkan Mas Badai itu, Mas Badai Krispati, dia bikin lagu Rindu tuh kalau nggak salah lagi di kamar mandi. Terus dia ambil piano, ambil keyboard gitu nyanyi, bikin lagu itu. Aku biasa di jalan. Oke, di jalan. Jalanan salam yang satu aspal gitu. kalau dulu paling sering di pesawat dulu. Oke, karena kemana-mana terus ya benar-benar. Dan dulu tuh aku selalu di tas ada notes kecil sama bolpen. Oke. Kalau sekarang kan tinggal Di handphone. voice recorder aja. Nah, ini kemarin ini banyak juga jadi pertanyaan buat orang-orang. Ada yang sampai sekarang teman aku musisi juga, dia selalu bawa notes dan nulis. Karena kalau dia nulis lirik di handphone nggak akan rasanya feel-nya kayak notes. Dan kamu ngerasain dua-duanya, nulis di notes sama di handphone. Lebih suka yang mana? Nulis. Iya kan? Iya. Tapi sekarang repot bawanya. Jadi nulisnya belakangan di rumah karena bukuku agak gede. Oh, oke. Lirik. Tapi Cuma, di handphone dulu. biasa nada dulu karena aku dapat voice nada note. sama lirik-lirik dikit jadi voice note. Oh, handphone itu voice note. Yes, Iya. benar. Jadi kalau sekarang di jalan. Di jalan. Kalau di rumah gitu malah enggak ya? Di rumah malah sibuk ya? Iya. Di rumah tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau aku Di tuh jalan. nggak tahu kenapa setiap mandi tuh ide tuh keluar. Pengen bikin ini, pengen bikin itu. Tapi pas andukan selesai kan keluar mandi kan idenya nggak jalan. Menguap bersama airnya hawa mandi dan handuk kalap ya. sama handuk ya. Itu dia. Pokoknya kalau udah kesiram shower tuh, wah ide bikin ini bikin itu. Kayaknya ini harus gini deh, harus gitu deh. Berarti tipenya harus relax dulu. Oh iya kali Iya ya. kan pas kena shower kita relax. Iya benar juga ya. Biasa, Iya boleh. Tapi gimana kalau aku sempat mikir kan kalau udah keluar kamar mandi kok idenya. Berarti ke tukang pijat aja sambil pijat. Ya tidur itu yang ada tidur. Nggak, aku sempat mikir karena kan kalau misalkan keluar kamar mandi udah idenya hilang kan. Kemana-mana kayaknya aku bawa shower deh. Lagi siaran gini basah-basahan gitu, repot banget ya bawa shower. Abis ini kita bakal main games bareng sama Rasti. Gampang, nanti tantangannya cuma membangun sekolah di daerah terpencil. Susah itu, susah. Oh itu susah ya. Gak apa-apa, aku host bedah rumah kok. Oh iya boleh. Oh iya sempat. Oh iya. Iya. Wow, yang soundtracknya masih Counting Crows nggak? Masih? Enggak. Udah beda sekarang. Oh udah beda. Oh sekarang masih tayang? Enggak, baru aja berhenti di tahun lalu. Tapi aku oke. 3 tahun jadi host bedah rumah Oh di iya. MNC TV. Ya baru aja kita mau daftarin nih. Mau daftarin. Aku tuh sempat mau bikin sama dia, produser kita. Iya. Bedah rumah. Jadi bener-bener Di bedah doang. bedah doang, nggak kita bangun. Bedah rumah, terima bedah, nggak terima bangun. Gitu. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tetap di Global Morning Show. Iya, bedah rumah tuh 3 tahun aku jadi hostnya. Iya. Oh alah. Mari kita bekerja bedah rumah mereka. Itu sampai sekarang si Mars itu Masih, masih. Aku ingetnya yang di masih RCTI. MNC TV. Oke, MNC TV. Nah, yang dulu tuh kan yang pas awal itu season awal itu kan GTV kalau nggak salah ya. Iya, GTV terus. Iya. sebelumnya malah RCTI nggak sih? Iya, RCTI. RCTI kan, Ratna Listi kan. Iya, benar. Lagunya Oh, itu Counting Crows ya? Iya, Counting Crows yang So Say What's the Problem Baby.